Oke, kemarin kan Om sempat tanya soal Yunus. Oh ya ya ya. Nah, kemarin itu kan ya ada beberapa orang tuh nangkepi terus Om, soal Yunus ini. Iya. Menurut Om, kira-kira Yunus nih mati enggak di perut ikan? Mati menurut saya. Mati. Mati. Pengertian ini Om sudah paham dari dulu atau gimana? Dulu saya pikir Yunus tuh di perut ikan tuh hidup ya. Hidup atas kemurahan Tuhan. Ya, entah caranya bagaimana. Tapi kalau secara logika ya, nggak mungkin hidup di dalam perut ikan itu. Nggak mungkin kan ya? Tidak mungkin hidup. Segede apapun ikannya ya, nggak mungkin hidup. Sebab kalau kita dimakan oleh ikan, kita itu akan dicernakan oleh ikan itu. Hancur lah, Hancur ya? hancur malah. Kena asam lambung dari ikan Ya itu kena enzim pencernaan ikan itu. hancur ya? Hmm. Nggak mungkin hidup kan? Kayaknya nggak mungkin. Kecuali makanya saya dulu dalam pikiran saya Yunus itu bisa hidup dalam perut ikan itu karena kuasa Tuhan. Ya mungkin aja ya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Ya, Tuhan. betul. Bisa Tuhan berbuat seperti itu Bisa kan? Tuhan berbuat seperti itu. Cuman kan apa perlu Tuhan turun tangan sampai sejauh itu? Mas, saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab itu. Saya tidak bisa jawab itu. Ya kalau misalnya Tuhan turun tangan, dia proteksi Yunus tetap hidup. Berarti kan aneh. Anehnya adalah kaitannya dengan Yesus tadi itu kan. Yang di Matius 12 ayat 40 itu kan. Itu kan disamakan dengan Yesus. Dalam rangka 3 hari itu. Berarti kan sama-sama mati ya Om. Iya, makanya tuh saya setuju kalau dikatakan Yunus itu mati. Karena secara medis pun nggak masuk akal orang bisa hidup. Tidak masuk akal. Kalaupun ceritanya Yunus itu diadopsi pada cerita lain ya, mungkin tahu ya, Ya. diadopsi cerita Pinocchio, Ileng ya. Iya, Betul. betul. Pinocchio itu akhirnya ketemu sama yang buat dia tuh di dalam perut ikan. Itu ini kan mengadopsi Yunus ini. Iya. Jadi kan lebih masuk akal mati kan ya. Oh iya, jelas. Menurut Om, Tuhan itu logis enggak? Logisnya Tuhan tuh menurut saya tidak sama dengan logika kita. Tapi kan kita pahami Tuhan dengan logika kan ya. Nah iya, Pasti kan ya, dengan Pasti. logika. Kalau enggak dengan logika kan tambah parah tuh. nah iya. Jadi apa yang Tuhan kerjakan yang mungkin di luar logika kita, itulah kekuasaan Tuhan. Banyak tuh di Alkitab contohnya ya. Ini juga ya, yang ini selainnya itu tuh ya. Dulu waktu bangsa Israel ya, Yusak kalau tidak salah itu ya, waktu sedang perang ya dengan, lupa saya, dengan Filistin atau dengan apa tuh, dia bilang, matahari berhentilah engkau di lembah di ini ya, Gibeon. lupa saya di mana itu saya, tapi Di ada itu ya. Hakim. Ada Iya. itu ya. Iya. Itu mungkinkah itu terjadi? Kan dalam logika tidak mungkin. Bayangkan andai kata itu matahari berhenti, ya, itu artinya apa? Artinya rotasi bumi ini mandek seperti direm gitu. Bayangkan apa yang terjadi kalau bumi ini mendadak berhenti rotasi. Kacau ya pasti ya. Akan terjadi limpahan air dari laut semua, kan nggak karu-karuan. Rasanya kan nggak logis. Tapi itu terjadi kan. Nah itulah logikanya Tuhan yang di luar logika kita. Betul. Tapi bukan berarti bertentangan dengan logika kita. Logika kita tidak mungkin. Nggak nyampe. Nggak nyampe, tapi bagi Tuhan itu mungkin lah, itulah. Tapi apakah bertentangan dengan logika? Enggak ya? Ya bertentangan ya. Bertentangan ya? Iya jelas itu mandek ya, tidak mungkin mandek kok tuh. Kalau
ternyata mandek ya bertentangan dengan logika kita. Atau gini, atau jangan-jangan manusia belum sepenuhnya memahami hukum alam ini. Bisa jadi enggak? Mungkin aja. Mungkin ya. Mungkin saja. Karena kan gini, ini dosen saya yang bilang. Dia percayanya Tuhan itu bekerja di luar logika dan tidak pernah bertentangan dengan logika. Alasannya dia gini, manusia itu belum sepenuhnya memahami seluruh ciptaan ini, termasuk dokter, dia bilang gitu. Ya, betul. Ya kan, ada bagian-bagian dari tubuh manusia yang tidak bisa dipahami dokter sampai hari ini. Betul. Betul ya? Betul. Nah, terus dia bilang gini, kayak misalnya gini, ada mujizat. Kamu lagi kelaparan. Ternyata ada orang berdoa di belakangmu sana yang tidak kamu ketahui supaya ada angin puting beliung. Angin puting beliung datang di laut, bawa ikannya jatuh di depan saya. Oh, mujizat ini. Padahal sebenarnya bukan mujizat. Artinya orang itu belum sepenuhnya memahami hukum alam. Analoginya gitu. Masuk akal enggak kalau gitu? Saya kira ya mujizat itu lah. Itu mujizat menurut saya loh ya. Ya. Tapi kan enggak bertentangan dengan hukum alam kalau analoginya itu tadi. Iya. Kan angin puting beliung wajar, ya kan? Wajar terjadi. Wajar. Tapi itu mujizat. Kok bisa jatuh di situ ikannya? Ya. Bagi orang itu mujizat. Iya. Ya kan? Tapi dari sisi Tuhan bukan mujizat, biasa. Nah, Tuhan kan Maha kuasa ya. Maha kuasa, dia Iya. bisa aja Oke. Kenapa kok bisa berkesimpulan Yunus itu mati? Karena saya berpendapat bahwa manusia itu tidak mungkin hidup di dalam perut ikan. Tidak mungkin. Tidak mendukung kehidupan manusia di dalam perut ikan itu. Yang jelas waktu masuk ke dalam saluran pencernaan ikan itu udaranya kan tidak ada. Andaikan ada itu sangat sedikit, tidak cukup untuk pernapasan dia itu sudah tidak cukup. Belum lagi ada enzim-enzim pencernaan yang mulai menghancurkan dia. Jelas secara logika tidak mungkin hidup. Nggak mungkin ya. Apalagi sampai 3 hari, wah. Iya. Kalau proteksi Tuhan, menurutmu kira-kira Yunus waktu itu diproteksi Tuhan nggak? Enggak, saya tidak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab ya. Bisa juga Yunus itu diternakkan oleh ikan tuh kan. Kemudian waktu itu diciptakan kembali, dibangkitkan kembali dengan daging-daging yang utuh kembali. Ya bisa aja, kekuasaan Tuhan kan bisa aja begitu. Lebih masuk akal gitu ya, lebih mudah dipahami. Ya. Daripada kita memahami Tuhan memproteksi dia. Bisa hidup. aja. Itu bukan tidak mungkin. Cuma kita tidak tahu kan. Iya, cuman kan lebih aneh. Lebih aneh enggak ceritanya kalau gitu? Enggak loh, saya kira tidak aneh. Bisa aja. Bisa aja. Bisa saja. Bisa saja ya. Gitu. Oke. Sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Berarti kan gini, kita harus lihat ayat-ayatnya dulu. Ceritanya ya apa? Iya kan? Iya. Kita kan tidak bisa nyimpulkan berarti ya. Seperti Lazarus waktu dibangkitkan itu, apakah selama 4 hari itu belum busuk badannya? Malah orang-orang bilang sudah busuk. Artinya dia itu sudah mulai proses pembusukan, sudah mulai hancur kan? Waktu keluar utuh lagi. Ya. Itu kuasa Tuhan kan? Iya. Gimana kerjanya itu ya kita tidak tahu. Berarti lebih banyak kisah yang mendukung bahwa Yunus ini mati kayak Lazarus gitu ya. Iya. Karena saya juga tidak nemukan kisah lain yang mendukung Yunus hidup. Tidak ada. Tidak pernah ada di Alkitab itu cerita. Karena kan gini, prinsip menafsir Alkitab, memahami Alkitab itu Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Jadi kalau kita mau pelajari sesuatu, kita tidak dapat, harus cari cerita lain yang sama. Karena Tuhan itu tidak mungkin bekerja dengan satu cara di satu kasus.
Pasti di banyak kasus itu ada. Makanya di Alkitab tuh ada namanya tipologi. Sama. Nah, kan tidak pernah ada gitu loh. Cerita yang kayak Yunus hidup. Tidak pernah ada. Makanya tidak masuk akal gitu loh. Jadi kenapa kok panel tanya ini? Karena gitu. Kan kebanyakan pemahaman orang-orang itu Yunus hidup. Sama, saya juga gitu. Sebelum ada khotbah itu dulu, saya pikir Yunus itu hidup. Terus waktu saya bilang mati, loh kok bisa? Kok ada pasal 2? Saya juga mungkin kurang teliti baca pasal 2 itu gimana ya. Iya. Tapi itu disebutkan dia berdoa di dalam perut ikan. Ya, jadi ya begitulah. Kalau menurut saya sih mati. Ya, saya setuju. Ya, ayat-ayatnya lebih banyak mendukung ke sana daripada mendukung dia hidup kan yang. Iya. Ya kan. Secara medis juga gitu ya. Pasti mati ya. Mati. Orang-orang itu banyak yang menolak ilmu pengetahuan untuk mempelajari Alkitab. Menurut kamu gimana? Yang kalau menurut saya ya, skopnya Alkitab itu bukan sains ya, tapi faith, kepercayaan. Mengilmiahkan apa yang di dalam Alkitab itu tidak mudah saya kira. Tapi bisa ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Banyak yang enggak juga. Kalau bisa bagus kan berarti. Kalau bisa sih bagus memang. Berarti kita ada dasar dan ada bukti ya. Tapi banyak yang Ya, enggak bisa. karena memang ada misteri Tuhan kan. Iya. Yang enggak bisa sains itu tembus. Cuman kan ya kita sekarang ini sains banyak berkembang. Kalau kita melupakan sains malah Nah, iyalah. Enggak mungkin lah. Kita Nggak hidup mungkin. di dunia ini isinya juga sains ya. Ya, Saya biarpun sampai tua gini mau enggak mau harus ngikuti teknologinya ini. Mau enggak gitu. enggak bisa lepas ya. Iya, enggak gitu. Ya ini saya enggak ngomong apa ya. Kalau seperti orang-orang di desa itu sudah mulai adopsi HP, tapi itu pun masih hanya untuk nelpon sama SMS mungkin. Sama seperti saya dulu waktu awal-awal punya HP. Justru kalau sekarang ini nelpon sama SMS malah jarang. Kecuali sains itu bertentangan ya. Kita harus pilih Alkitab ya. Ya kalau itu memang bertentangan ya kita, kalau saya ambil kesimpulan itu bertentangan dengan sains. Saya ambil kesimpulan itu kuasa Tuhan Nah, yang kita tidak bisa ganggu gugat. ya. Mungkin juga sayanya belum sampai ke situ, saya juga tidak tahu. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi, tapi saya tidak tahu. Ya itu tugas ilmuwan-ilmuwan yang Kristen berarti ya. Untuk membuktikan. Semakin banyak kita belajar ya, semakin banyak kita tidak tahu juga. Kalau dulu kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Sekarang kita tahu bahwa kita tidak tahu. Nah, ya bisa ditangkap ya. Iya bisa. Iya. Terus ini lagi soal Yesus. Yesus itu ketika dia dilahirkan, ya kan waktu itu kita sempat diskusi ya. Betul. Soal kromosom Yesus itu. Kemarin saya juga sempat nanya ke Dokter Santi. Ya kesimpulannya dia bilang, untung pada waktu itu belum ditemukan ilmu pengetahuan yang secanggih sekarang. Nyari jalan aman. menurut bener enggak sih kromosom Yesus itu separuh? Saya tidak tahu. Enggak tahu juga ya. Tidak tahu. Ada kemungkinan ya kromosom dari Maria oke. Ya. Mungkin Tuhan menciptakan kromosom untuk mendampingi kromosom ini, jadi bisa aja kan? Berarti 46. Berarti 46. Nah, mungkin juga enggak.
kita juga nggak tahu. Jadi cuma separuh, bisa aja. Yang mana yang betul? Maaf, saya nggak tahu. Kemarin dokter Handi bilang kromosom kurang 1 aja Down syndrome. Artinya idiot orang itu. Kalau 23, mungkinkah Yesus itu manusia? Kan manusia sejati toh. Kalau manusia sejati, berarti harusnya kan dia 46. Masuk akal enggak kalau dibilang 46? Makanya saya juga nggak tahu. Kromosom kalau Yesus itu benar-benar manusia, tentunya ya kromosomnya lengkap. Dari mana itu kan dari Tuhan, dari mana Ya, lagi? dari Tuhan. Kan bisa aja Tuhan ciptakan kromosom itu, Ya. bisa aja. Kenapa enggak bisa? Ya, karena ada serangan gini. Karena orang Kristen sendiri yang mengklaim kromosom Yesus itu 23. Nah, orang-orang yang menyerang Kristen itu gitu kan 23. Berarti bukan manusia, berarti tidak bisa nebus. Makanya waktu saya dengar itu, saya bilang, loh, yang bilang 23 siapa? Saya bilang 46. Loh, karena Yesus harus manusia. Kalau dia tidak manusia, dia tidak mungkin nebus manusia. Menurut Om, lebih masuk akal dia 23, 46. Apakah kalau misalnya kromosomnya 23 itu bukan manusia? Ini pertanyaan saya. Dia tidak akan bisa hidup kan menurut saya. Tidak mungkin seperti manusia normal. Ingat ya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Betul, Ya. betul, Bagi betul, Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. betul, betul, betul. Makanya jauh lebih mungkin ketika dia 46. Mujizat lebih nyata, karena kan Maria tidak pernah berhubungan seksual ya dengan manusia. Makanya kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu ya. Tidak pernah tahu dan tidak pernah dibuktikan. Dan bukti yang katanya nemu itu, ya tuh saya kira kok ya juga tidak mungkin ya. Nemu sampel darahnya Yesus itu rasanya kok juga tidak mungkin ya. Seperti waktu ini dinosaurus itu ya, kan jelas ada tulangnya ya. Mungkin tulang itu bisa dideteksi ya. Kalau darah kan hilang sudah tidak mungkin lah. Kemungkinan itu bukan darah Yesus. Kemungkinan. Nah iya, kemungkinan darah apapun juga sudah hilang. 2000 tahun ya. Lah iya. Apa ada penelitian yang menyimpan darah itu sampai begitu lama, terus darah itu masih tetap utuh? Mungkin aja kalau Disimpan dengan baik ya. disimpan dengan baik, bisa dibekukan di dalam nitrogen cair. Sekian waktu bisa aja, tapi kan itu kan enggak itu. Ya, itu kececeran di mana? Di bukit, di batu-batu ya, enggak mungkin, Ras. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Ya aneh berarti ya kan kalau itu sampai benar darah Yesus ya. Kalau dari penemuan ini seperti dinosaurus kan tulang, kadang-kadang tulangnya diketemukan. Nah, tulang itu kan juga membawa faktor genetik kan. Barangkali bisa ditelusuri gitu loh. Tapi ini kok darah, rasanya kok habis lah. Kalau gini mungkin anggaplah itu darah Yesus ya. Kromosomnya anggaplah dulu 46. Karena tercecer lama, tereduksi jadi 23. Mungkin enggak begitu? Pikiran enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tambah enggak masuk akal ya. Tambah enggak masuk akal kalau gitu. Iya. Berarti itu jelas kita enggak tahu ya. Bisa jadi, ya kemungkinan besar itu salah ya. Bisa aja. Ya. Mungkin enggak benar tuh kalau dia berhasil menemukan sampel darah Yesus tuh sulit diterima di akal lah. Ya. Secara medis enggak mungkin ya, Mas. Sulit diterima. Sulit. Bukan enggak mungkin ya, saya enggak tahu ya. Tapi sulit diterima. Dengan ilmu pengetahuan yang pada waktu itu apalagi ya. Kalau sekarang dengan pengetahuan saya. Kalau sekarang mungkin saya enggak tahu ya. Iya, Saya enggak bisa ngomong ya.
Kalau sekarang ya mungkin kayak tadi yang bilang itu kan harus disimpan dengan baik ya. Iya, So, tapi pasti bisa ya kalau gitu ya. ya mungkin aja lah. Biarpun Nah, terus waktu Yesus mati ini. Waktu Yesus mati itu apakah dia mati karena kehabisan darah? Jadi dalam artinya sudah waktunya mati atau gimana? Karena kan gini, waktu Yesus disalib itu kan ya ada seseorang yang pernah meneliti dan membuat percobaan orang itu disalib sama. Dia akan banyak komplikasi di dalam, terjadi banyak penyakit. Muncul penyakit-penyakit yang selama ini tidak muncul gara-gara disalib itu. Apa benar gitu? bisa aja. Tapi yang jelas Yesus itu disalib itu dalam keadaan setengah mati sudah. Setengah mati. Kasarnya gitu ya. Sekarat ya, sekarat. Dalam keadaan. Jadi disalib itu cuma mempercepat aja kematiannya. Apalagi waktu dia ditusuk itu kan sudah mati. Sudah mati ya. Sudah mati. Tapi apakah kematiannya gara-gara itu? Bukan pasti ya. Gara-gara mana? Ditusuk? Bukan, gara-gara kayak akibat disalib. Iya juga. Bisa juga. Termasuk. Jadi akibat penyiksaan sebelumnya itu ditambah lagi dengan trauma waktu disalib itu ya berkumpul jadi satu penyebabnya itu. Menurut saya gitu ya. Ya. Maaf kalau tidak benar ya. Iya. Ini menurut ilmu kedokteran kan. Berarti secara kedokteran bisa saja matinya memang sudah waktunya mati. Ya kalau dia tidak disiksa, tidak disalib ya tidak mati. Oh iya. Oke. Iya. Terus ini soal Saranya Abraham. Ya. Dia hamil di usia yang sangat lanjut. Kira-kira ada penjelasan enggak dari dunia medis? Mungkin enggak sih orang yang seusia Sarah itu usia 90 ya. Mungkin kalau sekarang dikurskan ya. Kalau orang dulu kan lebih panjang. Sekarang kan 70-an. Paling orang sekarang nih ya paling sekitar 50-60 lah. Mungkin enggak bisa hamil. Kalau sudah mati haid. Kalau betul sudah mati haid ya tidak mungkin dia itu akan hamil. Pasti tertutup ya? Bukan tertutup, tidak ada bahannya gitu loh. Mati haid itu artinya sel telurnya tuh tidak terbentuk lagi. Nggak bisa jadi waktu Tuhan bilang sama Abraham berfirman seperti itu, Tuhan menciptakan lagi, itu keluar lagi sel telurnya. Akhirnya bisa hamil. Nggak pernah ada ya kasus orang mati haid hamil itu nggak ada ya? Ya nggak ada kalau di sini. Kalau sekarang ya. Atau jangan-jangan dia nggak tahu kalau dia mati haid terus Nah hamil. itu nggak tahu. Lain soal kalau itu. Tapi sejauh ini belum ada ya. Iya. Berarti itu bener mujizat ya? Mujizat. Menurut saya mujizat kalau itu. Jadi indung telur yang sudah tidak berfungsi itu berfungsi lagi. Oh berarti bukan hilang ya, tidak berfungsi? Iya, bukan hilang, tapi sudah tidak berfungsi, sudah rusak gitulah. Iya. Tapi masih ada. Tetap Semua ada. orang gitu ya? Tetap ada. Oh. Berarti sama Tuhan difungsikan lagi? Difungsikan lagi. Mungkinkah ada penjelasan medis nanti Om? Nggak tahu ya? Nggak bisa ngomong saya itu. Nggak bisa ngomong ya? Mungkin dilukis-lukiskan gimana, barangkali satu ketika muncul ya mungkin aja lah, saya nggak tahu. Mungkin aja ya. Iya. Karena kan kayak misal makanan haram itu ternyata setelah diteliti sekarang belakangan ini ternyata benar makanan yang haram ditulis di Alkitab itu menyebabkan kesehatan itu menurun. Betul. Iya kan ya. Betul. Berarti kan baru ketemu sekarang ini setelah ilmu pengetahuan gila-gilaan sekarang ini.
Ya sudah agak lama sebetulnya itu. Iya, Sudah agak lama. iya maksud Vanwal ya tahun-tahun jauh lah sebelum tahun perjanjian lama Oh toh. iyalah ya, Ya kan, jauh lah. Jauh. Berarti kan tidak menutup kemungkinan ke depan bakal ditemukan seperti itu lagi ya. Bisa aja, Bisa aja ya. bisa saja. Berarti pengetahuan manusia sekarang ini tidak nyampe paham 100% ya. Oh, masih jauh saya kira. Jauh ya. Masih jauh. Masih banyak yang nggak tahu kok. Gitu ya. Masih banyak yang, itulah saya bilang tadi, semakin banyak kita tahu, semakin banyak juga yang kita nggak tahu. Betul. Iya. Kayak semakin kecil gitu ya pengetahuan Iya. kita ya. Dulu kita memang nggak tahu bahwa kita nggak tahu gitu. Ngerti ya? Om? Ngerti.